Kerapian gerak. Masuk dalam kelas, jalan. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin. Malah teman-teman, sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bersalam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak? Baiklah, Ibu akan melihat kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Konita Salsabila. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita semua ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu ekoenzim ya, dan manfaatnya untuk lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan ekoenzim menggunakan bahan-bahan alami. Ekoenzim itu cairan alami serba guna ya, yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah, kulit buah atau sayuran ya. Terus yang ketiga apa? Air ya. Jadi gula merah itu kita potong-potong ya, kita larutkan, kemudian kulit pisang. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat ekoenzim ya. Yang pertama, rumus. Yang kedua itu ada bahan. Yang ketiga langkah-langkahnya. Yang selanjutnya ada panen, dan yang terakhir standar ya. Yang bisa kita gunakan untuk buat ekoenzim ini, yang pertama ada wadah bermulut berlebar ya. Seperti apa contohnya? Ember ya. Yang kedua wadah buah besar atau kecil. Yang selanjutnya berbahan plastik. Kemudian wadah bisa dibentuk rapat dan kedap ya. Itu bahan yang bisa kita triden ya. Itu yang bisa kita gunakan kalau bermulut kecil ya. Jika menggunakan wadah bermulut kecil, maka perlu dilakukan modifikasi ya. Karena pada 1 bulan pertama dalam proses pembuatan ekoenzim itu banyak yang menghasilkan gas ya, sehingga penggunaan wadah bermulut kecil bisa meledak ya. Selain itu, saat panen akan lebih sulit sebagai alat ekoenzim ini wadahnya. Yang pertama, wadah berbahan aluminium atau logam ya. Kenapa? Karena bisa berkarat. Yang kemudian selanjutnya wadah berbahan kaca, bisa pecah atau mudah pecah. Karena apa? Gas yang dihasilkan dari ekoenzim ya. Nah, sekarang air yang bisa digunakan untuk ekoenzim.
dibagikan, kalian jawab per kelompoknya masing-masing ya. Dijawab dengan benar ya. Kerja sama.
Oke, setelah kita praktek pembuatan ekoenzim tadi, sekarang sudah tahu semua cara-cara langkah pembuatan ekoenzimnya. Masih ingat kan? Iya. Oke, setelah kita praktek pembuatan ekoenzim, sudah pasti kita mengetahui cara-cara langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Nah, setelah kita tahu cara pembuatannya, sekarang Ibu jelaskan cara penyimpanan ekoenzimnya, ya. Lokasi penyimpanan yang harus kita tahu, yang pertama itu untuk menghindari kontaminasi tempat, ya, wadah larutnya. Fermentasi di tempat yang pertama itu tidak terkena sinar matahari langsung, berarti jauhkan dari sinar matahari, ya. Yang kedua, memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, jauh dari WC, tong sampah, ya, tempat pembakaran sampah. Terus, dan dijauhkan dari bahan-bahan kimia. Jadi itu tempat yang harus kita hindari untuk menyimpan ekoenzim yang sudah. Bertanya, bagaimana cara pembuatan ekoenzim, bahan-bahannya apa saja? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangannya. Saya. Oke, silahkan. Iya, baik. Oke, menghadap ke temannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim adalah gula merah, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan air. Iya. Gula merah berapa persen? 10%. Iya. Sayur-sayuran dan buah-buahan secukupnya. Terus airnya? Airnya 60%. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, nah sekarang kita sudah tahu bahan-bahannya. Ibu mau tanya, berapa lama kita panen ekoenzimnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Sapsa. 3 bulan. Oke. Halo semua, saya akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok A. Cara pembuatannya adalah air, gula merah, sama buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Sudah materinya sudah Ibu jelaskan. Kita sudah praktek. Sekarang Ibu mau menyimpulkan dari hasil ekoenzim ini, ya. Kegunaan dari ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pupuk, ya. Yang pertama bisa digunakan sebagai pupuk. Yang kedua bisa digunakan sebagai penjernih air, ya. Bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh, ya. Yang ketiga bisa juga digunakan untuk mengobati luka. Nah, jadi itu saja simpulan Ibu pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Hari ini kita sudahi dulu. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa selesai belajarnya, ya.